Tanzil Al-Ittihad. Jadi sebelum kita mulai kita sifat pada kemudian baca doa ini, mudah-mudahan apa yang tadi yang kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang bermanfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Untuk jamaah Masjid Al-Ittihad yang telah mewakafkan hartanya untuk pemakmuran masjid ini, dan juga jamaah yang sedang berjuang untuk memakmurkan masjid ini, baik dengan tenaga, pikiran, waktu, hartanya. Mereka yang telah mendahului kita, mereka yang telah meninggal, yang berada di alam barzakh, mudah-mudahan dosa dan kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semuanya ditempatkan Allah di taman-taman surga ini. Dan yang masih hidup ini, yang hadir dalam majelis ini, mudah-mudahan tetap diberikan Allah barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah dalam beribadah, kelak kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaban. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah di majelis yang barokah ini, dan yang akhir panjenengan saya lihat kondisinya sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah segera menyembuhkan penyakitnya. Amin Allahumma amin. Tema kita tentang sholat. Karena momennya Isra Mi'raj ini 15 ancaman mereka yang meninggalkan sholat. Jadi sholat ini jangan diremehkan, karena di antara kunci kebahagiaan itu ada di sini. Maka panjangnya lihat surat Al-Maryam ayat 59-60. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun a'dha'us salata wattaqu
sholat, yang menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahwat, dan memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Illa kecuali man taba, orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan yang beriman, wa amila sholihan, dan melakukan amal kebaikan. Faulaika, maka mereka itulah yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga, wala yuzlamuna syai'a, dan tidak dianiaya sedikit sedikit pun. Di sini ada kalimat atau sholat, orang yang menelantarkan atau orang yang menyia-nyiakan sholat. Atau kalau dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang melalaikan, lupa terhadap sholat. Nah, jadi orang yang menyia-nyiakan itu ada macam-macam tafsiran. Satu, dia itu sholat tapi waktunya itu nggak on time, atau sukanya molor-molor. Nah, itu termasuk atau sholat juga. Dua, dia sholat tapi maksiat tetap jalan. Dia sholat tapi maksiat tetap jalan. Makanya kemarin banyak orang yang tidak diterima sholatnya, salah satu di antaranya nomor 10, orang sholat tapi maksiat tetap jalan, tidak akan diterima. Hadirkan. Nah, tiga, orang yang benar-benar mengaku Islam tapi hanya sekedar agamanya Islam tapi kehidupannya tidak pernah sholat. Itu termasuk atau juga. Jadi meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan macam-macam. Nah, apa balasan mereka yang menyia-nyiakan sholat, yang tidak sholat, atau sing sembrono, kadang sholat di arang-arang, kadang sholat kadang tidak, bolong-bolong. Bagaimana akibatnya? Ini bisa ambilkan dari kitab Kisah Tuliban. Kalau panggilan pernah ngaji kitab ini, saya bacakan aja. Nanti saya jelaskan. Man tahawana 'anis shalah, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat atau meremehkan sholat, aqabahullahu bi 15 uqubatan. Allah akan memberikan akibat, memberikan ancaman, memberikan bencana, memberikan azab siksa 15 siksaan. Tanggung-tanggung 15. Sittatun fid dunya, 3 siksaan itu, 3 bencana itu akan diberikan Allah ketika di dunia. Wa thalathatun 'indal maut, 3 bencana, 3 ancaman itu akan diberikan Allah kepada mereka yang menyia-nyiakan sholat ketika meninggal. Kemudian wa thalathatun fi qabrihi, 3 berikutnya ketika dia sudah berada di alam barzakh, alam kubur, dia akan mendapatkan bencana 3 itu. Wa thalathatun 'inda khuruji minal qabri, 3 berikutnya ketika dia keluar dari alam barzakh, alam kubur, berarti sudah masuk alam akhir. Kalau alam kubur itu kan alam penantian, Mas ya. Jadi jumlahnya berapa tadi? 15. Jadi 15. 6 ketika berada di dunia, 3 ketika meninggal, 3 ketika berada di alam kubur, 3 ketika dibangkitkan dari alam kubur. Oke, diperjelas satu-satu. Fa'amal lawati fid dunya, adapun ancaman atau siksa mereka yang meninggalkan sholat, yang tidak tahu sholat, atau yang arang-arang sholat, akan diberikan kepada mereka di dunia itu. Yang pertama, yunza'u al-barakah min umrihi, Allah akan menghilangkan, mengangkat keberkahan dalam umur. Allah akan mengangkat keberkahan dalam umur. Nanti dia tidak akan mendapatkan umur yang barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, summa khair, summa khair. Jadi kalau kita katakan barokah itu berarti kehidupannya itu semakin baik, semakin tua, semakin dekat dengan Allah,
semakin tua semakin datang ke masjid, semakin tua semakin sering sholat, semakin tua dia bermanfaat untuk orang banyak. Itu namanya umur yang barokah. Pokoknya barokah ini boleh tuh kalau panjangan barokah ini nempel ke rezeki, maka rezeki kita itu manfaat banget. Jadi yang merasakan kenikmatan rezeki yang kita rasakan itu banyak. Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi saudara kita, bisa jadi tetangga kita. Gimana? Ya itu barokah namanya. Maka kalau di masyarakat ada orang yang sudah diberi pensiun, itu sangat beruntung sekali sebenarnya dikasih pensiun. Tapi kalau menjadikan itu makan pensiun apa betul gitu? Pesangon gitu. Nah itu dimanfaatkan ya. Terus pokoknya aku yang selewen mau pabrik ini, aku pengen ibadah dong. Tapi yo jangan keinginan toh ya sekarang aja mulai. Yo nek nutut sampai pensiun, nek nutut hancur tenan. Gimana? Makanya kalau sudah nggak pernah sholat, barokahnya hilang umurnya. Jadi kalau umurnya itu barokahnya nggak nempel pada dia itu bisa jadi nggak manfaat belas, nggak manfaat belas. Makanya kalau kita hubungkan dengan hukum ya, hukum itu kan ada hukum syariat, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, gitu kan? Sekarang posisi kita itu seperti apa? Coba jangan amati saja. Kalau yang wajib, maka keberadaan kita di masyarakat itu harus ada. Kalau tidak ada, rusak itu. Jadi masyarakat itu nggak akan nyaman. Karena keberadaan kita sangat dibutuhkan. Kalau misalnya acara itu kita ini dibutuhkan. Kalau nggak datang, kalau nggak ada acara itu rusak. Itu keberadaan orang seperti ini menjadi wajib. Atau agak turun. Kalau nggak wajib ya sunnah itu. Kalau dilakoni kan ganjaran, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Gimana? Kalau ada dia manfaatnya. Jadi acara ini semakin bagus. Tapi kalau nggak ada ya dia tetap jalan. Jadi adanya dia itu menambah keberkahan. Kalau tidak ada ya masih ada yang ikut andil, itu namanya sunnah. Kemudian mubah ini kan adanya tidak adanya sama saja. Wong iku teko nek gak teko yo padha ae. Teko yo cek jajane, gak teko yo ndak jajane. Itu mubah. Kemudian apa tadi? Makruh. Makruh itu nek dilakoni enggak apa-apa, kalau ditinggal Pak. Kalau dia datang nggak bisa. belum. Kalau dia datang enggak apa-apa. Tapi kalau dia enggak datang, berarti curah kayak kalau bisa diturunkan oleh double. Jadi keberadaan dia itu hanya sekadar kalau enggak datang, sekedar sedekah berkat sisa. Nah ini yang bahaya, ini yang kelima ini. Apa istilahnya? Haram. Model orang seperti ini itu seperti ular. Di mana ular itu hinggap, di mana ular itu berada, mesti bolong boti. Kalau dalam Mahabharata itu modelnya kayak sembunyi. Gimana? Dan kalau dalam film-film itu mesti antagonis. Jadi istilahnya kita sudah rapat sudah matang keputusan, ternyata ada orang yang datang, ada orang yang kategori haram itu. Dia langsung berargumentasi ini akhirnya si matang tadi mentah mana ini mana lapornya rusak acara gimana di situ udah. Jadi yang seperti itu keberadaannya itu nggak barokah, karena orang itu merasa nggak nyaman dengan adanya seperti dia. Nah kalau dia meninggal, justru banyak orang yang bacaan itu bahaya. Sama si mati, alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Penyakit hilang. Kok bisa? Ular hilang. Dan insya Allah tidak ada di sini. Biasanya kayak gitu nggak ikut ngaji biasanya. Ngaji. Karena kalau ikut ngaji ular koket panas. Gimana? Nah, jadi yang pertama yunza'ul al-barakah min amri. Yang kedua,
Yumha simas shalihin min wajhi, akan dihapus wajah kesolehannya. Orang itu kalau nggak pernah wudhu dan orang yang sering wudhu itu beda. Jadi paribasanya itu walaupun nggak pakai face care atau skincare, nggak perlu pakai gitu. Kalau wajah kita sering terbasuh air wudhu, glowing nanti. Kalau laki-laki sih nggak penting glowing, yang penting lah kulusnya. Gimana? Ada orang buram tapi duitnya aktif, bujurnya hujan. Ada orang glowing ganteng tapi setiap yang didekati mesti nyengkring, sebab dia itu gak nyetel duit. Nah, maksudnya hilang kesolehan di wajahnya itu apa? Kalau orang yang nggak sholat, maka aura positifnya hilang, identitas umat Kanjeng Nabi hilang. Kan dalam surat Al-Fatihah, di antara ciri umat Kanjeng Nabi itu apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi umat Kanjeng Nabi itu dari wajahnya itu akan bercahaya bekas sujud. Bukan berarti harus hitam lagi. Hati-hati, jangan salah tafsiri. Mohon maaf. Bagi yang perempuan saya yakin nggak mau, dahinya hitam saya yakin nggak mau. Nah makanya itu. Tapi saya heran kenapa bangsa saya, kaum Adam, kaum laki-laki kok bangga banget kalau dahinya itu hitam-hitam. Gimana? Nanti makanya hati-hati, jangan salah menafsirkan tentang simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maksudnya asal sujud itu bahwa akhlaknya itu seperti orang yang sujud, tawadhu, nggak sombong. Begitu juga kalau seandainya orang itu nggak sholat, maka hilang burun muhajjalun minal wujudnya hilang, memancar cahaya nanti di akhirat semua anggota tubuh bekas yang telah dibasuh air wudhu. Umatnya kan dinanti kan gitu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan situ nanti ada kalimat juga di dalam hadis itu ada istilah burun muhajjalun minal wujud. Jadi akan dihilangkan, dihapus kesolehan di wajahnya. Kemudian yang ketiga, wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la ya'juluhu Allah alaihi. Orang yang nggak sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat digulung-gulung, semua amalannya tidak akan mendapatkan pahala. Berarti percuma kan? Orang yang nggak sholat masya Allah, sedekah masya Allah, itu nggak dianggap, karena dia tidak membuka kuncinya sholat. Kuncinya diterima amal itu kan sholat. Ibaratnya gini, sempat ada pertanyaan. Dan kalau mereka yang menemukan bola lampu, menemukan listrik, itu kan berjasa banget. Karena seluruh umat manusia di dunia ini kan memakai penemuan. Gimana? Berarti kan logikanya kan pahala banyak. Otomatis dia akan masuk surga. Gimana? Nah, tapi kan dia bukan orang Islam. Apakah masuk surga? Maka jawabannya sebenarnya dia itu dapat jatah di surga, tapi dia nggak punya kuncinya untuk masuk. Nah, kuncinya masuk untuk surga itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dapat kunci itu. Tapi ingat, kunci ini ada passwordnya. Nah, ini yang jadi masalah ini. Walaupun kita megang kunci, tapi kalau passwordnya kita nggak masukkan, terbuka nggak badan pintunya? Nggak terbuka. Nah, passwordnya apa? Ya sesuai dengan nama Islam itu. Bisa berapa rakaat bisa? 4. Berarti tutul yang pertama 4. Subuh 2. Ayo ditutul angka luru. Lohor 4. Angka 4. Angka 4. Kemudian asar 4, maghrib 3. Berarti yang harus dipencet di dalam kunci itu passwordnya adalah 4,
2, 4, 4, 3. Seandainya ada satu angka yang tidak dimasukkan, kira-kira terbuka tak betul? Gak bisa buka. Wifi aja kalau salah satu aja angkanya gak akan nyambung, gak connect. Makanya di sini. Maka kalau seandainya sholat kita bolong-bolong, cuma sholat subuh toh atau sholat maghrib toh, sama hanya kita itu yang kita pencet itu angka 2 atau angka 3 toh, yang akan masuk. Makanya mereka atau kita yang sudah notabene jadi orang Islam, kemudian kok sholat di arak-arak atau sholatnya nggak benar, nggak cakep, maka jangan diharap amalan-amalan kita itu akan diterima oleh Allah, karena kita sendiri yang nggak membuka pintunya dengan password itu. Sangat dipahami logikanya ya. Nah, seperti itu. Makanya jangan sampai dihilangkan, jangan sampai ditinggalkan. Satu di antara 5 jangan. Apalagi 5 ini tambah tak boleh. Kan tadi. Jadi seluruh amalan orang-orang yang meremehkan sholat itu nggak akan dianggap. Kalau mungkin bahasa nggak dianggap atau dia nggak akan dapat pahalanya. Kenapa? Dia nggak punya kuncinya untuk dapatkan situ. Karena ini. Yang berikutnya, warabi'ah la yunfa'u lahu du'a'un ila sama'i. Orang yang menyia-nyiakan sholat, doanya tidak akan diangkat ke langit, doanya tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan. Orang yang sholat di arak-arak terus esok buka pintu surga, gak iso amalane gak ketemu ganjarane, dungane yo gak tutup. Rugi tak bener? Rugi. Wal khamisah, laisa lahu haddun min du'a'is shalihin. Yang kelima, dia tidak akan dapat jatah doa-doa orang yang soleh. Ketika kita sholat kan berdoa, tahiyat akhir ini atau tahiyat awal, assalamu alaikum wa ala ibadillahis, ada kalimat ibadillahis sholihin. Karena kita nggak sholat, kita nggak termasuk orang yang soleh, akhirnya kita nggak akan mendapatkan doa selamat setiap orang lain sholat. Nah ini bencana, 5 bencana. 5 kan berapa? Ya 5 kan ya. 5 bencana yang diberikan Allah kepada mereka yang tidak mau sholat. Nah ini yang keenam, ya tulis ini. Yang keenam, yaitu akan dibenci oleh kebanyakan orang karena kelakuannya yang tidak akan, yang akan mendolimi orang lain. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Lanjut. Ini bapak kok perih mendolimi. Tapi serem, Pak. Serem kan? Tapi yang akhir insya Allah sholat dicatat gitu. Mau jawabnya insya Allah. Sholat dicatat gitu. Kawani jawab. Berarti ono bolong nih. Ono ular ya, Pak. Ini ono bolong nih, hati-hati. Berarti panjenengan ada angka yang tidak akan masuk, yang tidak ditutup. Berarti jenengan tidak akan bisa masuk pintunya surga. Naudzubillah. Benar nggih? Lanjut. Wa amman lati tusibu indal maut. Adapun yang diberikan Allah kepada mereka yang enggak sholat itu ketika mati gimana? Wal ula atau yamutu dzalilan. Dia akan mati hina. Dia akan mati terhina. Jadi kan kalau biasanya menafsir orang itu bisa kelihatan, bisa bedakan. Orang yang sholat, orang yang tidak pernah sholat. Jadi cara meninggalnya itu sulit, ada yang sulit. Orang yang sholat itu ya kadang ada yang sulit, apalagi yang enggak sholat. Ketika meninggal dia dalam kondisi apa tadinya. Kemudian berikutnya wasania yamutu ja'iyah, dia akan mati meninggal dalam kondisi lapar. Dan yang ketiga wasalisan yamutu atshan. Kenapa kok ini muncul ya? Lapar sama dahaga haus? Karena memang orang meninggal itu, kalau dalam banyak riwayat itu banyak membutuhkan air, membutuhkan ini.
Yang jaga nggak tahu. Makanya di sini perannya iblis setan itu untuk mengambil imannya di detik-detik terakhir. Ini yang sangat baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat datang. Ibarat orang lelah, lapar atau haus, ketika ada yang nawari, kamu haus, ini tak kasih minum. Tapi syaratnya, kamu harus mengakui ini ada dari saya. Padahal iblis beda-beda kan. Gitu. Nah ini yang bahaya sekali, karena manusia itu dilihat itu akhirnya. Kalau kita itu di akhir hayat kita itu mesem, ya layaknya dipoto gitu, dipoto jebret, mesem. Setelah itu dicetak keluarnya kabarnya ya mesem, dipajang yang di video mesem. Makanya orang fotografer itu kan mesti ono triki, apa caranya sih dipoto itu mesem. Ayo, tempe, mesem kan? Ojo sampai kayak tahu mencucuk kabeh. Tahu, ojo jebret, kok ternyata mencucuk, dicetak hasilnya mencucuk. Paham ya? Kita itu nanti al-insan ala khawatim. Jadi manusia itu di terakhirnya nanti. Makanya kita kejar sekarang ini biar nanti terakhirnya bagus. Maka istilahnya apa? Husnul khotimah. Ya apa caranya terakhirnya bagus? Ya sekarang al-insan ibnu awaidi, manusia itu akan lahir dari kebiasaan. Kita biasakan untuk menjadi orang baik biar nanti akhirnya menjadi baik. Mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Amin. Nah, karena ada ini pengalaman seorang rohaniawan, jadi ustadz rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit Islam itu kan ada tugas ustadznya untuk tujuannya untuk menenangkan pasien. Tujuannya untuk membimbing pasien yang sedang sakaratul maut. Nah ternyata sang ustadz ini itu mendata, setidaknya itu meneliti di antara sekian banyak pasien yang begitu mudah untuk mengucap Allah la ilaha illallah, itu nggak ada sampai 10%. Dan di antara 10% itu ditanya, mesti ditanya, kok bisa ya meninggalnya begitu indah, kok bisa begitu tenang. Ternyata hampir jawabannya sama. Apa jawabannya? Almarhum selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat. Itu jawabannya. Di samping membaca Al-Quran. Jadi sang ustaz ini berkata, ternyata untuk mendapatkan itu husnul khotimah salah satu di antara itu ojo sampai bolong masalah sholat. Allah ya baik. Mudah-mudahan selamat ini mulai angin. Bahas masalah sholat disambut angin kayak gini. Ayo tobat bareng-bareng ya. Saya nggak tahu sholat kayak sholat. Ya. Saya bolong-bolong ayo teman-teman ya. Itu loh angin ini gini. Ada pertanyaan? Lanjut. Nah itu. Kemudian sedangkan siksa kubur. Aduh ini siksa kubur sama ngeri pisan ini. Ngeri. Terus gak lanjut wis tutup wis. Sama wajah dewe. Ada nggak? Wis inti ini. Selama kita hidup, pokoknya jangan sampai tinggal teman. Jangan coba-coba meremehkan sholat. Jangan coba-coba kita tidak sholat. Dan terus yono kotak solusinya ben kita nggak sholat. Ben kita nggak sholat. Ben kita ini sholat terus. Yo ini mati, mana toh? Coba dengan pas ada ketika mau, aku malu mati terus yo kok ada pas, mesti berangkat. Ikmal di akhirat kata kamu tuh badan. Lakukan amal kebaikan dan lakukan ibadahmu itu untuk akhirat itu seakan-akan engkau akan nanti besok semangat ya. Tapi untuk masalah kerja dan semangat juga balik. Ikmal di dunia kekanakan aisyuk abadan. Lakukan amal dunia itu seakan-akan kau itu akan hidup selamanya. Itu sampai semangat tuh kerja itu sampai lembur sampai dalam. Aku dia anak kita toko aku dulu omah, aku tak omah. Seakan-akan dia itu hidup terus tuh. Tapi yo jolani. So
Makanya Isra Mi'raj hari ini jolari sholat. Bu alam kubur ketika dipakitno sampai maca dhewe yo ngeri. Ingat nggih? Ada pertanyaan? Ya ada. Iya. Nah, waktunya setengah jam ya, sedikit agak lama ya bisa menjelaskan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak-anak kita, turunan kita, termasuk mereka-mereka yang mendirikan sholat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah,